Jadi gini, kalau SPMB ini kan aturannya yang dipakai hasil dari evaluasi pelaksanaan PPDB tahun-tahun sebelumnya. Tidak semata-mata dilihat jaraknya, tapi juga dilihat nilainya. Nah, untuk yang jalur prestasi, apakah dia harus akademik atau bisa non-akademik? Bisa non-akademik, akademik dan non-akademik. Akademik dan non-akademik. Distikbud memastikannya bagaimana Ibu kalau itu tidak akan terjadi lagi atau praktek curang lainnya tidak terjadi? Halo Sobat Benuanta Podcast Kaltara di Hati. Di episode kali ini kita sudah kedatangan Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Sudah ada Ibu Arinda Susianti hari ini. Selamat datang Ibu. Sehat Ibu Arinda? Alhamdulillah. Baik. Ibu Arinda, agak sedikit pertanyaan dari Gata. Ibu Arinda Susanti, nama Susantinya dari atlet atau gimana Ibu? Enggak dong. Atau jangan-jangan Susi Susanti yang dapat ide nih pakai namanya Ibu? Bisa jadi ya, mungkin begitu ya Ibu ya. Iya. Baik, kita akan ngobrol seru hari ini bareng sama Ibu Arinda. Dan di episode kali ini Ibu Arinda, kita sudah tahu kalau di Kalimantan Utara untuk penerimaan murid baru sudah sukses digelar ya Ibu ya? Iya, sudah selesai. Anak-anaknya sudah mulai belajar. Sudah mulai belajar. Di bulan berapa kemarin Ibu untuk SPMB ini dimulainya? Di bulan Juni, pertengahan Juni, sehingga mulai di bulan Juli setelah selesai proses SPMB dan masa pengenalan MPLS sudah mulai berlangsung. Sudah mulai berlangsung. Jadi di Agustus ini sudah mulai belajar ya? Sudah mulai pertengahan Juli sudah mulai belajar. Oh, pertengahan Juli malah sudah mulai belajar. Iya. Baik, bagaimana sih Bu Arinda untuk evaluasi SPMB di tahun ini? Apakah sudah lancar untuk dilakukannya, diterapkannya? Ya, alhamdulillah kita bersyukur sekali SPMB Provinsi Kaltara untuk jenjang SMA, SMK tahun ini berlangsung lancar. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tentunya kan kita berupaya selalu meningkatkan ya. Dan alhamdulillah ini kami rasa lebih baik lagi dari yang tahun-tahun sebelumnya. Baik, berarti dari tahun-tahun sebelumnya ada peningkatan ya Ibu ya? Baik. Nah, dari sisi kan sebelum tahun ini baru SPMB. Sebelumnya itu di PPDB ya Ibu? Ya, kan istilahnya biasanya mulai 2017 tuh PPDB, tapi sekarang tahun ini namanya sistem seleksinya jadi SPMB. Dirubah Ibu per tahun ini? Iya, istilahnya berubah. Biasanya PPDB jadi SPMB, tapi untuk pada prinsipnya sih tidak banyak berubah ya untuk pola pelaksanaannya. Oh, baik. Kalau dari sisi efektivitasnya Ibu Arinda, dengan sistem penerimaan peserta didik baru atau disebut PPDB itu tadi, SPMB ini apa terbilang lebih baik? Dan apakah dia lebih aman juga? Boleh dijelasin nggak apa kekurangan dan kelebihannya, perbedaan dari PPDB dan juga SPMB ini tadi? Iya. Jadi gini, kalau SPMB ini kan aturannya yang dipakai itu mencoba hasil dari evaluasi pelaksanaan PPDB tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi khususnya biasanya kan mungkin masyarakat juga sudah biasa familiar mendengar istilah sistem zonasi. Untuk PPDB itu lebih dikenalnya itu dengan istilah sistem zonasi. Oh, baik. Sehingga terutama adalah untuk dasar untuk penyeleksiannya ya, untuk yang jumlahnya pendaftar jauh lebih banyak itu daripada daya tampung, itu biasanya kan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Jadi selama ini dengan PPDB sistem zonasi itu betul-betul hanya mengutamakan pertimbangannya adalah jarak dari tempat tinggal ke sekolah. Nah, tetapi berdasarkan hasil evaluasi
ternyata ini perlu diperbaiki sehingga untuk SPMB ini bukan lagi istilahnya sistem zonasi ya, Oh, tapi sekarang jalurnya untuk khususnya yang SMA ya itu domisili. domisili. Jadi bedanya adalah bahwa tidak semata-mata dilihat jaraknya, tapi juga dilihat nilainya, Oh, nilainya apa? nilai rapor Iya, siswa. nilai rapor siswanya waktu Oh, SMP mm-mm, di jenjang pendidikan sebelumnya gitu ya, mm-mm, gitu. Itu sih bedanya dan kelihatannya ini lebih terpuaskan rasa keadilan di masyarakat ya, mm-mm, yang selama ini menganggap kalau hanya jarak aja merasa kurang adil untuk mm-mm, anak-anaknya yang mungkin sebenarnya lebih apa secara kemampuan sudah lebih siap, tetapi hanya karena jaraknya mm-mm, lebih jauh mm-mm, dari sekolahnya sehingga dia tidak bisa masuk. mm-mm, Jadi ini lebih bisa meredam rasa ketidakpuasan mm-mm. masyarakat sehingga kayaknya dengan SPMB ini kayaknya bisa lebih bagus ya Lebih dampaknya. diredam. Iya, Wow, berarti nggak cuman jarak aja, karena kalau betul. sempet yang waktu sistem zonasi sempet heboh kayaknya. Jangan sempet beberapa ada komplain juga kayaknya terkait zonasi ini tadi. Hanya karena rumahnya deket atau orang tua yang mau anaknya sekolahnya yang deket dari rumah, tidak melihat dari segi nilai dan poin, jadi berusaha sebagaimana mungkin untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Betul, Dengan untuk SPMB sekarang berarti untuk nilai juga diperhatikan. betul. Jadi berarti dua ya Ibu, dua poin ya, nilai dan juga domisili. Ya, Jarak dari sekolah juga iya, dilihat. iya. Oh, baik. Nah, untuk di SPMB yang perhatian paling berfokusnya dari Disdikbud Kaltara ini selama SPMB dilakukan lebih condongnya kemana Ibu untuk dilihatnya? Apakah dinilai saja atau di jaraknya saja atau seberusaha mungkin bisa imbang untuk yang Ya di kita, penilaian yang dilihat? ya kita bukan distrik ya, tapi memang kita mengikuti sesuai ketentuan di Permendikbud tentang SPMB. Jadi kalau dijabarkan cukup panjang ya kalau karena dia jalurnya kan banyak tuh Oh, sebenarnya, cuma yang selama ini terkenalnya tuh sistem zonasi, kemudian sekarang domisili gitu, tetapi sebenarnya untuk masuk ke SMA itu ada beberapa pilihan jalur, tetapi yang memang kuota lebih besar memang di yang domisili dan di sini ya itu tadi pertimbangannya adalah betul-betul kalau yang domisili jarak dan juga nilai, tapi kalau untuk jalur prestasi ada juga jalur prestasi. oh, Kalau jalur prestasi betul-betul hanya dari nilainya saja, baik nilai rapor maupun nilai prestasinya dia, mungkin pernah mengikuti lomba-lomba gitu kan, itu kan ada poin-poinnya gitu. nah Gitu. untuk yang jalur prestasi apakah dia harus akademik atau bisa non Bisa akademik? non akademik, akademik dan non akademik. Akademik dan non Iya. akademik. Kalau untuk yang non akademik nih Bu, apakah lombanya harus dalam tingkat nasional kah atau tingkat provinsi atau Ada bagaimana? poinnya mulai dari tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional itu semua ada poin-poinnya, Hmm, ada bobotnya. berarti itu dilampirkan Ibu ya, Betul. dimasukkan menjadi nilai akhir. Iya, iya. Ada perankingan juga Ibu? Iya dong, di Oh pasti ranking. di Iya. rankingin ya. Untuk yang prestasi akademik juga sama? Iya sama. Ada porsinya masing-masing Iya, berarti. Oh, ada. baik. Kalau dia punya dua nih, Bu. Punya prestasi akademiknya ada, non akademiknya ada. Tapi Dia cukup satu aja yang diambil yang tertinggi. oh nilai tertinggi yang diambil dari prestasi itu Iya, tadi ya. iya. Oh, baik. Keren, baik. Dan untuk SMK itu untuk SMA ya, kalau SMK ini tahun ini ada perbaikannya lagi adalah bahwa agar si calon siswa bisa memilih yang terbaik sesuai dengan Minat. minat bakatnya, maka dilaksanakan tahun ini tes minat bakat dulu Oh, untuk yang bawa, sehingga maksudnya tes minat bakatnya bukannya tes untuk seleksinya ya, tetapi untuk menghasilkan rekomendasi gambaran bahwa
oh dia bagus kalau ambil jurusan ini gitu seperti Oh, itu. untuk SMK. Untuk yang mau masuk SMK. Oh, kalau yang ada rencana Karena nggak Bu ke depannya mungkin kalau yang mau masuk SMA kan SMA ada IPA sama IPS tuh. Apa apa enggak cuman kalau SMK SMA aja? kalau SMK kan soalnya kan harus menentukan nanti dia jurusan apa kan. Mm-mm. Jadi makanya yang tes minat bakat ini yang SMK. Oh. Memang sesuai dengan di Permendikbud. Hmm. Permendikdasman maaf sekarang Mm-mm. sekarang Permendikdasman Heeh. memang seperti itu. Oh baik. Yang MA Ibu? Eh, MA oh iya boleh juga. MA juga minat Cuma bakat. kalau di Kaltara Mm-mm. kalau di Kaltara kan memang nggak ada ya MAK ya. Kejuruannya nggak ada. Kejuruannya nggak ada untuk yang MA. Dan untuk MA dia sendiri ya jalurnya saya seleksinya nggak bareng dengan kita karena Kemenak sendiri yang adakan ya. Oh, Kalau kita kan jenjang SMA, SMK. SMA, SMK saja. Iya, Jadi Kemenak baru di untuk MA-nya. MA Kemenak ya. Untuk yang spesial Ibu, calon siswa spesial dari SLB bagaimana? SLB ini juga dibuka tetapi dia lebih fleksibel waktunya, tidak harus di waktu ini ya. Jadi kalau kapanpun sebenarnya selama dia masih ada tempat dia boleh menerima siswa baru. Boleh menerima siswa baru dalam jangkanya berarti jadwalnya untuk yang calon siswa spesial ini agak berbeda atau jangka Kalau waktunya masih tetap sama? dan kemudian untuk SMA SMK juga sebenarnya eh, boleh juga mendaftar di SMA SMK yang siswa yang berkebutuhan khusus. Tetapi kalau yang dia masuk SLB ya berarti dia masuk SLB dengan ya kan kita SLB ada 7 ya seluruh di Kaltara ini ya. Mereka bikin juknis tersendiri menyesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing gitu. Jadi lebih fleksibel ya. Waktunya lebih fleksibel. Oh baik. Nah, Ibu Arinda, Gata penasaran bagaimana sih Dikbud Provinsi Kaltara memastikan nih bahwa dalam SPMB ini tidak ada kakak tempel ataupun praktik curang lainnya karena yang sistem zonasi kemarin kan masyarakat sempat ada bisik-bisik kalau aku nitip masuk ke kakaknya kerabat biar bisa deket sama sekolah A. Kalau untuk tahun ini Disdikbud memastikannya bagaimana Ibu kalau itu tidak akan terjadi lagi atau praktik curang lainnya tidak terjadi? Ya. Jadi itulah salah satu yang lebih baiknya sistem yang sekarang dengan dia tidak cuma semata-mata jarak tapi juga nilai. Nah ini juga mengurangi yang terjadinya kakak tempel karena selama ini kakak tempel terjadi karena itu tadi betul-betul hanya jarak saja sehingga orang berupaya gimana caranya supaya bisa posisinya itu dekat dengan sekolah gitu ya. Tapi sekarang itu sudah dan diantisipasi juga tentunya dengan panitia SPMB yang ada di sekolah masing-masing ya, karena itu kan pendaftaran yang secara online itu bisa dideteksi dari data yang masuk itu bisa deteksi dan kemudian kalau memang mencurigakan itu maka dihubungi langsung. Jadi pendaftar ini langsung dihubungi oleh panitia gitu untuk memastikan. Untuk mencegah terjadinya itu tadi kecurangan kan. Nah jadi setelah selesai juga pengumuman lolos hasil seleksinya ini juga pada waktu daftar ulang juga dipastikan kembali kalau memang ternyata kan membawa yang asli dokumen yang asli pada waktu daftar ulang. Karena yang di ini kan berarti yang kopiannya ya Ibu ya? Iya di scan-nya. Scan-nya? Iya. Oh. Untuk yang scan-nya berarti yang kopiannya ketika dia daftar ulang membawa yang aslinya. Untuk memastikan yang aslinya. Iya. Jadi cocok atau enggak nih? Iya. Oh, berarti yang sistem sebelumnya yang PPDB itu tidak dilakukan seperti itu? Dilakukan juga Oh, dilakukan sih, juga. dilakukan. Cuma tahun ini nggak lagi banyak ditemukan kasus yang itu tadi kakak tempel itu. Yang zonasi kemarin banyak kasusnya Ibu? Iya. Lumayan lah beberapa. Lumayan, Oh baik. Nah, kalau dari SPMB yang tahun ini
kan ada beberapa jalur ya, ada yang prestasi, ada yang nilai, ada yang domisili. Nah, sejalur-jalur yang kemarin yang menjadi pekerjaan paling berat atau PR paling beratnya Disdikbud Provinsi Kaltara tuh pada SPMB tahun ini ada nggak sih, Bu? Eee enggak sih, nggak terlalu berat karena kita kan membagi waktunya ya, pendaftaran itu jadi 2 tahap. Oh, Jadi kalau SMA misalnya ada 4 jalur untuk masuk ke SMA negeri itu 3 jalur itu dibuka dulu tahap 1, kemudian setelah itu ditutup baru buka jalur yang domisili. Demikian juga untuk yang mendaftar SMK, SMK itu ada 3 jalur atau 3 cara untuk masuk ke SMK, itu dibuka dulu yang 2, baru kemudian ditutup tahap keduanya baru dibuka yang reguler. Reguler ini kan yang banyak seperti halnya SMA yang domisili ini yang banyak gitu. Jadi ya hanya kan nggak ada, bukan kesulitan yang ya hanya masalah eh, keterbatasan waktu untuk yang pendaftarnya sangat banyak. Ini aja sih. oh, lalu ada membeludaknya Iya, berarti ya. ada. Oh, Jadi memang harus sekolah-sekolah yang memang pendaftarnya banyak itu memang harus banyak juga guru yang terlibat untuk sebagai operator ya. Ya, jadi itu aja sih kalau yang nggak ada masalah yang terlalu ini. terlalu Alhamdulillah signifikan banget ya. aplikasinya juga lancar, internetnya juga lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu Rinda bagaimana sih untuk hasil evaluasi nih pelaksanaan SPMB di tahun ini untuk daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang belum memadai terhadap koneksi dan jaringan internet. Itu bagaimana Ibu Arinda? Untuk sekolah yang terletak di wilayah yang nggak ada jaringan internet, itu kan kita berlakukan untuk SPMB sistem offline ya. Offline. Jadi sejauh ini sih justru di sekolah seperti ini justru nggak ada masalah karena kebanyakan daerah yang tidak ada internet ini memang daerah yang penduduknya sedikit sekali, jumlah siswanya, eh, jumlah calon siswa yang akan mendaftar itu tidak melebihi daripada bangku yang tersedia, sehingga ya semuanya berjalan dengan lancar yang untuk daerah yang diberlakukan secara offline. Berarti tidak ada pembludakan yang Nggak ada. karena kan kalau yang di Iya, daerah tidak seperti di kota. di kota kan Tidak. membludak kemarin sempat Bu ya. Iya kan jumlahnya banyak sekali yang mendaftar, tempatnya tidak sebanyak itu gitu kan. Jadi itulah makanya kayak bersaing ketat gitu ya. Tapi kalau di daerah yang diberlakukan secara offline ini memang daerah-daerah yang penduduknya memang sedikit sehingga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Perankingan juga tetap ada di sana Ibu. Ya tetap, tapi Tetap. otomatis ya keterima semua Pasti satu kan. ranking. Paling yang dibedain nanti kelasnya aja berarti ya. Iya. Kalau zaman dulu kalau nggak salah ada ini Bu. Kalau anak-anak yang nilainya oke semua dijadikan satu kelas. Enggak. Oh enggak. Sekarang sudah tidak ada seperti itu. Nggak boleh ada eksklusivisme, nggak boleh. Tidak diperbolehkan memang ya. Nah, Ibu Arinda untuk daya tampung sekolah nih. Kita daya sekolah-sekolah kita kan sudah cukup ideal ya. Nah, ada nggak perencanaan penambahan mungkin dari Pemprov Kaltara untuk mengakomodir anak-anak Kaltara ini yang mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak? Kalau misalkan ada, itu di daerah mana? Perkiraan. Oh ya sudah. Jadi kita sudah melakukan penambahan sekolah sesuai dengan kebutuhan di daerah. Untuk tahun ini tidak ada karena sudah kita tambah tahun lalu ya. Jadi tinggal sekarang ini menyiapkan kebutuhan sarana prasarananya dan juga gurunya. Tetapi sudah ditambah itu misalnya di Tarakan ini sudah ditambah SMA Negeri 5 Tarakan. Kemudian di Nunukan itu ada di SMA Semanggaris. Jadi tadinya kan di Semanggaris itu cuma ada SMK, sekarang sudah dibuka SMA di Semanggaris yang betul-betul dekat sekali dengan perbatasan dengan Malaysia kan. Kemudian juga di Tanah Tidung juga sudah ada ditambah sekolah lagi. Jadi secara
ketersediaan untuk melayani eh, pendidikan ya di seluruh wilayah Kaltara ini sejauhnya alhamdulillah sudah cukup ya, memadai, cukup memadai. Bahkan Karena sampai dengan tahun lalu sudah ada penambahan gitu. Karena sudah cukup maka tahun ini tidak dibuka lagi. tidak dibuka lagi. Bahkan anak-anak yang ada di perbatasan pun tetap bisa untuk sekolah, Ibu ya. Menggaris di Nunukan sana, Ibu. Iya, Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan. Itu penambahan 1 sekolah. Iya. Oh, dengan berapa kelas, Ibu? Ingat nggak? Kalau detailnya berarti untungnya nggak banyak gede-gedenya ya, karena jumlah penduduknya kan juga nggak besar. Berarti mengakomodir terutama yang di bagian 3T ya Ibu ya. Ya, Terdepan, terluar, dan terjauh kalau nggak salah. Nanti boleh dikoreksi Ibu, izin kalau misalkan salah. Baik, Ibu Rinda, SPMB tahun ini ada nggak sih hal-hal unik? Kita penasaran nih. Biasanya setiap penerimaan siswa baru, setiap tahunnya pasti selalu ada hal-hal unik dan mungkin lucu dalam pelaksanaannya. Apa ada nggak sih yang kayak zaman dulu titipan kah atau nitip anaknya atau gurunya mamanya kerja di sekolah tersebut terus karena anaknya jadi dititipin masuk, itu ada nggak seperti itu? Lalu bagaimana sih komitmen Pemprov Kaltara nih untuk melaksanakan pendidikan yang transparan dan akuntabel buat kedepannya? Ya. Nah, jadi oleh Pemprov Kaltara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya berkomitmen ya untuk bisa melaksanakan SPMB ini secara transparan dan akuntabel. Itulah sebabnya maka kita berupaya betul melakukan sesuai dengan ketentuannya, termasuk menyediakan aplikasi yang memudahkan sehingga setiap orang masyarakat itu bisa melihat real time ya. Real time itu yang secara online ini bisa melihat setiap waktu di mana posisi anaknya, misalnya kan sudah berada posisi di mana. Kalau memang ini maka berarti akan mendaftar di sekolah pilihan kedua dan sebagainya. Itu semua bisa terbaca di aplikasi. Jadi karena semuanya melalui sistem, jadi otomatis ya sangat membatasi sekali untuk tidak terjadinya kayak titipan-titipan gitu ya. Jadi dengan sistem ini itulah kita berupaya melaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Aplikasinya apa Ibu? Nama aplikasinya? Apakah dia berbentuk aplikasi atau web? Seperti itu. Web. Ya. Berarti di web itu real time sesuai sama perenggingannya. Iya, betul. Oh, jadi jurnalnya bisa dilihat setiap saat. Ya. Dalam jangka waktunya penerimaan itu tadi ya? Iya, betul. Begitu ditutup, pendaftaran ditutup, ya sudah. SPMB ditutup ya sudah selesai. Gitu. Tapi kalau nggak pernah dapat kasus dia pakai web ini. Terus webnya ketika dia buka posisi si calon siswa di nomor 10 misalkan. Lalu 5 menit kemudian sudah berubah di angka 15 misalkan. Yang menyebabkan dia bisa berubah itu dari apanya Ibu? Lu kan masuk terus pendaftar lain kan, jadi otomatis dia bisa tergeser kan. Berarti dari nilainya itu tadi ya? Iya. Jadi yang masuk baru nilainya lebih bagus dari si anak ini, bergeserlah dia turun. Pindah ke pilihan sekolah berikutnya. Ada total berapa pilihan Ibu untuk sekolahnya? Maksimal 3. Maksimal 3. Swasta tidak termasuk berarti? Enggak. Semuanya sekolah negeri berarti ya? Wow. Kalau yang di aplikasi, di web ini ya untuk masuk ke negeri. Kalau swasta kan memang sudah dibuka sejak mereka tidak terikat ya, bisa membuka pendaftaran kan sejak dari awal tahun juga boleh. Terus cuma tentunya kita minta data dari mereka, dari sekolah swasta yang sudah mendaftar ada berapa gitu, karena kan kita kan pantau dari Dapodik juga. Tapi kalau
yang melalui aplikasi ini hanya untuk sekolah negeri. Hanya untuk sekolah negeri saja. Nah, untuk tes minat bakat tadi kan Ibu sempat singgung masalah tes minat bakat. Dari jangka waktu penerimaan, apakah itu di awal setelah pendaftar langsung tes minat bakat atau ketika si calon siswa sudah fix masuk ke sekolah itu, sudah tetap masuk ke sekolah itu, lalu diadakan si tes minat bakat itu tadi? Oh, enggak. Jadi sebelum dia mendaftar ke SMK, dia mengikuti dulu tes minat bakat itu. Tes minat bakat ini dia bisa ikuti di sekolah SMK manapun yang lokasinya dekat dengan dia. Tidak harus ke SMK yang memang dia mau pilih. Jadi karena tesnya sama, seluruh SMK tesnya sama yang ditanyakan di dalam tes minat bakat itu. Nah, sehingga sebelum sebelum dia mendaftar, dia mengikuti tes dulu sehingga kemudian menghasilkan dia bisa mendapatkan rekomendasi bahan pertimbangan dia. Oh, berarti saya kayaknya cocoknya nih daftarnya ke SMK ini jurusan ini misalnya gitu. Nah, setelah itu barulah dia melakukan pendaftaran, di mana pendaftaran online ini dia melampirkan hasil rekomendasinya tadi juga gitu. Untuk pemerintah Provinsi Kaltara kerja sama-sama apa Ibu untuk tes minat bakatnya ini? Enggak, kita ya Membentuk bikin sendiri ya, Oh, bikin soalnya sendiri. juga bikin sendiri. Iya. Wow. Zaman dulu waktu Gata juga pernah ada seperti Ya. itu. Dan itu untuk menentukan nanti kuliah di mana. Apakah nanti rencananya untuk sekolah jenjang lebih tinggi, entah itu untuk universitas yang ada di Kaltara, rencananya akan diberlakukan seperti itu juga atau bagaimana Ibu? Nah, kalau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga siswa mendapat gambaran dia bagusnya tuh lanjutnya kemana gitu. Sebenarnya kementerian juga mengadakan namanya asesmen bakat minat. Asesmen bakat minat ya. ABM, iya. Ini untuk dilaksanakannya itu untuk anak SMP kelas 3 SMP kelas 9-nya. Kemudian sama untuk yang kelas 12 SMA. Jadi asesmen bakat minat ini memang dari pusat gitu, tetapi tidak pemaksaan, tidak dipaksa, tetapi sekolah harus memfasilitasi untuk melaksanakan tes bakat minat bagi siswa yang ingin melakukan tes bakat minat itu, karena hasilnya itu bisa bahan buat si siswa untuk dia cocoknya melanjutkannya ke mana jurusan mana gitu. Karena kan sebelum Ya. asesmen bakat minat ini masih banyak statement-statement anak-anak mahasiswa yang Salah jurusan. salah jurusan, masuk jurusan ini nggak tahu kenapa harus masuk jurusan itu. Cuman karena temennya masuk jurusan yang sama, jadi beliau ikut gitu kan seperti itu. Jadi dengan adanya asesmen bakat minat ini tidak akan ada lagi yang seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya semua sekolah jenjang SMP melaksanakan asesmen bakat minat yang memang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, itu kita nggak perlu lagi ya mengadakan tes bakat minat. Tapi kan ini belum merata, tidak semua sekolah melaksanakan itu, sehingga itulah kami menyiapkan sendiri untuk yang masuk SMK ini untuk memudahkan mereka ya menentukan saya ini cocoknya kemana gitu. Wow, keren banget Ibu. Nah, untuk closing statement nih Ibu, ada nggak Ibu kata-kata nih untuk soal peningkatan pendidikan di Kaltara dari Provinsi Kalimantan Utara, dan apa metode SPMB tahun depan bakal akan menggunakan pola yang sama seperti tahun ini? Apakah akan ada perubahan atau bagaimana? Ya tentunya Provinsi Kalimantan Utara ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ingin memberikan layanan terbaik ya, khususnya di layanan pendidikan ini yang terbaik buat masyarakat di Kalimantan Utara. Jadi semua memiliki hak yang sama karena ada istilah itu pendidikan untuk semua, dan itu kita ingin bisa laksanakan itu. Nah, jadi terkait dengan apakah akan melakukan hal ini, pokoknya ya tentunya sesuai dengan regulasinya kita akan lakukan. Tahun depan seperti apa, apakah ada perubahan berdasarkan hasil evaluasi tahun ini yang dilakukan oleh kementerian di pusat. Tentunya kita ikuti regulasinya, tetapi yang jelas pada prinsipnya pemerintah Provinsi Kaltara senantiasa berupaya memberikan layanan yang
terbaik ya untuk semua masyarakatnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Terutama yang transparan dan Ya, akuntabel akuntabel, itu betul. tadi Ibu ya. Ibu Sakti terima kasih banyak sudah Sama-sama. berkunjung ke Benuanta Podcast hari ini. Jauh banget perjalanan dari Tanjung Selor ya Ibu ya. Semoga kita kapan-kapan bisa berkunjung lagi, bisa ngobrol-ngobrol seru Iya. lagi sama Gata di Benuanta Podcast Kaltara di Hati tentunya. Iya. Baik Sobat Benuanta Podcast, terima kasih sudah menyaksikan Benuanta Podcast Kaltara di Hati bersama dengan saya Agatha dan inilah Benuanta Podcast Kaltara di Hati. Kaltara di Hati.